Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli Ratnawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, akan memaparkan tugas 1.1.A8, kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kedua, kodrat anak merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Permainan anak menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, karya, karsa sudah ada pada diri anak. Ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak artinya pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak. 4. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Peran pendidiklah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. 6. Budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelum mempelajari modul ini adalah pertama, mendidik adalah mengajarkan atau mentransfer ilmu. Kedua, pengajaran sama dengan pendidikan. 3. Guru adalah sebagai subjek utama pembelajaran. 4. Peserta didik dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran apabila nilainya sudah di atas KKM. Kelima, memberikan tugas yang sama atau seragam kepada semua peserta didik tanpa mempertimbangkan potensi peserta didik. Keenam, kegiatan belajar selalu dilakukan di dalam kelas. Ketujuh, pemberian hukuman kepada peserta didik akan merubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. 8. Anak ibarat kertas putih yang harus kita isi sesuai dengan keinginan kita. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang membuat perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: pertama, mendidik adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. 2. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. 3. Pendidikan berpusat kepada peserta didik. Guru adalah sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 4. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan peserta didik diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai. Kelima, pendidik harus tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
6. Pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. 7. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita. Tujuan pendidikan adalah menuntut anak untuk menebalkan garis sama-sama agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, merubah pola pikir saya bahwa anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Saya sebagai pendidik hanya menuntut anak untuk menebalkan garis sama-sama dengan menggali setiap potensi yang ada pada diri mereka. 2. Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, menciptakan kelas yang menyenangkan, tidak monoton, dan membosankan agar materi yang disampaikan kepada siswa dapat diterima dengan senang, antusias, dan diserap isinya, dan menjadikan permainan bagian dari pembelajaran di kelas. Ketiga, mengejak semua peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas sebagai upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. 4. Menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik dan juga orang tua peserta didik untuk mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang peserta didik, keluarga, dan lingkungannya. 5. Memberikan contoh dan teladan kepada peserta didik untuk menumbuhkan karakter budi pekerti yang luhur dalam diri peserta didik. Sekian, terima kasih.